Karena kalau alasannya cuma tanda tangan itu, waduh, dalam politik Pak ada perubahan kebijakan kan bisa saja kemudian kita mengatakan tidak kan, tapi tidak, kalau ke PKS itu tidak pantas, artinya tidak. Kita sebagai orang yang sudah berkomitmen, artinya pernah dicontohkan juga oleh Rasulullah kan di Hudaibiyah. Ya, tapi dia tanda tangan, udah tanda tangan, ada orang masuk Islam harus kembali. Istilah pengkhianatan saya kira itu terlalu keras, ya. Itu nggak tepat. Itu yang ingin karena yang jelas kami bergabung ke Pak Prabowo adalah beliau itu pernah 2 kali kita dukung. Kalau Mulyono ikut campur sebenarnya neraka bagi partai itu sendiri. Kemudian mana buktinya adanya ngasih sembako? Coba mana gambarnya, fotonya? Dia bilang begitu ya. Sekedar usulan Presiden PKS ganti dengan Pak Mardani. Kemudian ada yang bilang kualat pada janda. Nah itulah kayaknya seperti itu kan contoh ya, itu kan fitnah-fitnah yang luar biasa ya. Padahal kan nggak ada kata-kata saya juga istilahnya. Coba kalau direnungkan baik ya, justru kan saya ingin mengangkat kan terkait dengan anak-anak yatim, ya bahwa anak-anak yatim ini akan kita muliakan, ya makanya istilahnya jadi anak gubernur, ya jadi arahnya ke situ kita sebetulnya. Nah cuma waktu itu ada yang nyeletuk. Ya karena kan saya bilang ya bukan berarti nanti karena jadi anak gubernur bukan berarti nanti ibunya yang janda itu jadi anak gubernur jadi istrinya gubernur, bukan begitu. Ya kan itu namanya berkelakar kan. Nah kemudian itu ada yang jeletuk. Pak kalau ada kartu janda enggak Pak kan gitu. Sebenarnya kartu janda yang enggak ada lah Bu ya. Yang ada kan nanti ada janda kan ada yang kaya ada yang miskin kan. Jadi kalau yang miskin sudah pasti tercover lah dengan kartu tersebut ya. Nah kalau janda kaya malah saya ingin bagaimana kalau bisa berjuang untuk, karena begini Bung Raffi, saya terus terang sedih. Banyak setelah saya turun ke lapangan, orang-orang yang miskin yang seharusnya terima bantuan nggak terima. Saya pernah ketemu namanya Bu Halimah. Di mana itu di Jakarta Barat. Itu sudah saya tanya, Ibu dapat apa bantuan dari pemerintah? Enggak ada Pak katanya. Nah Ibu saya tanya punya KTP? Enggak. Oh ya pantas kan berarti kan. Emang sudah berapa tahun Ibu tinggal di sini? 20 tahun. Gimana seorang Ibu Halimah kayak begini? Ada satu lagi kira-kira 3 rumah dari situ pemulung. Ibu juga. Ibu terima enggak bantuan? Enggak. Punya KTP? Punya. Punya KTP ternyata juga nggak terdata. Nah sementara ada orang yang katanya ibu-ibu kalau suka cerita gerangnya selenceng dapat ya. Nah maksudnya begitulah. Jadi kalau itu bukan haknya ya jangan. Jadi maksud saya begitu. Tapi kan ini kan gubernur PLT. Gubernur kenapa? PJ maksudnya kan kalau ada fenomena seperti itu tidak dapat dari 2022 sampai 2024 selama 2 tahun ini. Yang berkuasa kan drop-dropan, nggak dipilih oleh rakyat, kan begitu. Itu. Berarti dia kan tidak menjalankan tugasnya. Itu makanya kan kita sedih kan melihatnya seperti ini. Ini di lapangannya seperti itu. Makanya saya ingin bagaimana, ayo kalau memang sudah cukup ya janganlah meminta bantuan seperti itu. Ini haknya orang miskin. Tapi Pak Sus, nah cuma begini yang dipelintir kan gini, karena saya bilang ya. Tuh contohnya kayak Khadijah tuh, ya bahwa beliau itu kan berkorban dan beliau nikah Rasul itu sudah mitra bisnisnya beliau. Jadi kok dibilang saya Rasulullah pengangguran gara-gara saya mengatakan kalau bisa tuh janda kaya tuh menikahilah pemuda yang nganggur. Maksudnya supaya maksud saya bukan ini kan juga namanya bercanda dan itu. Dan wartawan sudah minta maaf sebenarnya ke saya. Iya tapi begini Pak.
Nah, Pak Sus tidak salah ya, tetapi yang Pak Sus keliru. nah itu makanya saya minta maaf kan. Saya minta Bukan maaf. maksud saya gini, Pak Sus bercanda di ruang publik yang bisa digoreng orang. Ya. Kan itu soalnya, apalagi masa kampanye. Ya Sama itu blundernya Ridwan Kamil kan, bilang janda lagi kan. Kalau cocok akan dikawini oleh ini, akan dipelihara oleh ini, kan kacau jadinya. Ya tapi ya artinya kan kalau seperti itu artinya apakah kan kita katanya mau istilahnya sudah menandatangani kampanye damai. Tidak. Ya, mestinya enggak apa-apa dikoreksi. Maksud saya kan kasihan dari tulisan seperti itu orang nggak kenal saya. Langsung menghujat saya, memaki saya dan sebagainya. Tapi bagi saya sih enggak ada masalah. Enggak apa-apa. Kan udah 9 tahun jadi saya malah dapat pahala kan? Iya. Dapat pahala. Loh, saya aja dihujat tiap hari juga gak ada masalah itu. Setiap dibilang barisan sakit hati dan lain sebagainya ya kan. Ya, gitulah. Bahkan dulu dibilang monyet, anjing dan lain sebagainya ya kan. Nah, tetapi yang ingin saya katakan adalah kekeliruan itu adalah ketika terjadi di kampanye dan di ruang publik. Ya, kan, karena tidak ada yang ini sweeting ke saya bahwa ini karena itu kan di internal ini sebetulnya. Digoreng orang. Kita ngomong di musola aja sekarang dengan era media sosial ini bisa digoreng orang. Iya, saya ingatkan lah, penting juga para wartawan ya. Katanya ketika menulis artinya dampak dari tulisan. Tapi enggak, Pak. Itu enggak hanya wartawan sekarang, Pak. Sekarang ini justru yang paling berbahaya adalah orang yang punya HP merekam lalu menyebarkannya ke WA dan lain sebagainya. Wartawan sih sekarang justru media mainstream itu tidak lagi punya. Ya tapi ini kan berangkat dari media mainstream itu yang kemarin itu dari Detikcom. Tetapi sudah minta maaf. Menurut saya yang paling powerful bukan itunya. Yang paling powerful justru video yang viral itu. Gitu. Oke, tapi whatever ya. Tetapi memang ada blunder di situ. Dapat pelajaran. Kemudian saya lanjutkan Pak ya. Selamat jalan PKS. Janda nih bos, senggol lah. Sudah ya tadi. PKS tertipu bisikan Jokowi. Jadi kalau misalnya saya bacakan aja, Bapak langsung mau tanggapi langsung cut saya. Alhamdulillah PKS kalah karena mengkhianati Anies Baswedan. Kemudian saya sudah skeptis. Nah ini kalau soal pengkhianatan, ini bahasanya bahasa pengkhianatan soalnya. Saya kira harus dipaham juga ya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita kan sejak ketika mengusung Pak Anies ini kan sejak awal. Bahkan tadinya begini loh. Ini kalau saya runut ceritanya ya, Pak Refli ya. Itu setelah Pilpres, Pak Anies itu silaturahim ke DPP. Kebetulan saya nemenin presiden partai. Pak Sehu. Selesai konferensi pers itu Pak Sehu di sampingnya ada Pak Anies bahwa ya karena beliau kan habis jadi Capres. Ya maka waktu itu kita akan Pak Sehu waktu itu menyampaikan ke media kami akan mengusung kader sendiri untuk Gubernur Jakarta, gitu kan. Nah ternyata ya beberapa hari kemudian beliau datang ke pimpinan PKS bahwa beliau juga berminat. Oke, kalau begitu terus kita coba bayangkan. Artinya kita beberapa hari kemudian itu berarti bulan Februari itu Maret. Bulan apa ya waktu itu ya. Oh sorry. Pengumuman bulan April. Pengumuman itu bulan April. Putusan MK. Putusan MK. Pilpres ya. Iya putusan MK Pilpres 20 April. 22 April. 22 April ya. Pokoknya kira-kira masih di bulan April atau Mei lah di antara itu. Kalau sudah tanggal-tanggal saya lupa. Nah itu jadi ketika itu kita ya ngomong biasa aja lepas ya. Karena Pak Anies kan sudah jadi calon presiden masa kembali ke gubernur kan gitu. Jadi waktu itu kita akan mengusung sendiri. Nah kemudian ketika dia secara langsung datang meminta untuk minta diusung PKS untuk mau maju lagi di gubernur, kami coba dukung. Ya. Nah cuma masalahnya PKS ini hanya dapat 18 kursi di Jakarta, perlu tambahan 4 kursi. Nah ini yang saya kira perlu diluruskan. Nah makanya ketika kemudian Nasdem mau mendukung Pak Anies, ya kita sangat senang kan jadinya menyambut, apalagi kemudian ada pengumuman dari pimpinan DPP-nya, wakilnya bukan dari Nasdem, gitu. Makanya jadi pas kan dengan aman itu Anies Soebul Iman. Ya, nah, ternyata kan Nasdem nggak jadi ngusung. Ya akhirnya tinggal lagi lah 18 lagi sendiri.
Tapi begini Pak Sus, yang saya dengar ya, ini saya dengar langsung. Barangkali ada miscommunication yang terjadi. Yeah. Kalau dengan Surya Paloh tuh ngomong dari awal bahwa ini yang saya dengar ya, bahwa waduh susah dicalonkan. Intinya adalah kekuasaan tidak ingin Anies Baswedan. Jadi walaupun dia punya peluang, elektabilitasnya paling tinggi, tapi kekuasaan tidak ingin. Intinya Mulyono lah nggak ingin lah, ya kan? Ya sebetulnya ada waktu itu harusnya bisa beliau menyiapkan skenario yang kedua, independen. Sudah lewat waktunya. Nah, bukan sejak awal. Oh iya, maksudnya, sejak awal itu kan sudah sadar nih bahwa dia ternyata bukan begitu. Jadi sekuennya adalah beliau tidak independen karena beliau ingin tetap didukung oleh partai politik, tidak mau berhadapan dengan partai politik. Karena itu tiba-tiba kan 3 partai politik sudah menunjukkan komitmennya kan? Iya. Yaitu DPP Nasdem, DPW PKB, dan DPP PKS. Kan begitu. Iya. Bahkan DPP PKS sudah aman. Iya. Nah, dan aman itu Pak Sohibul datang ke sini katanya nama Sohibul itu Surya Paloh yang menyebutkan. Maka sudah aman kan dianggap kan. Tetapi ketika konstelasi politik terakhir dengan adanya kekuatan baru yang bernama Prabowo Subianto dan Mulyono ini masih eksis dan tidak menginginkan Anies, kan begitu? Maka Surya Paloh ngomong nggak bisa dicalonkan. Nah bedanya PKS nggak ngomong. PKS di ruang publik hanya mengatakan tadi sudah tanda tangan dan lain sebagainya, tapi tidak ngomong soal tekanan politik bahwa Anies tidak boleh dicalonkan. Kan tekanan yang sama dialami PDIP juga Pak. Itu sudah jadi rahasia umum. Jadi Anies tidak boleh. Makanya PDIP kan tiba-tiba Pramono Anung yang elektabilitasnya kagak ada sama sekali. Makanya kata Rano Karno, kalau saya Anies sama Rano Karno, Anies Rano, saya tinggal menjem doang katanya. Nah persoalannya kan di situ. Nah hanya PKS nggak mau ngomong itu. Kalau ada tekanan politik seperti itu, sementara Surya Paloh orang yang dianggap powerful aja ngomong sehingga Anies bisa terima gitu. Ya saya kira itu soal komunikasi mungkin saya saya tidak dalam kapasitas itu ya karena saya sebagai ketua MPP kan lebih banyak mendengar laporan ya karena eksekusi ini kan di presiden ya. Karena kalau alasannya cuma tanda tangan itu, waduh dalam politik Pak ada perubahan kebijakan kan bisa saja kemudian kita mengatakan tidak kan, tapi tidak kalau ke PKS itu tidak pantas artinya tidak. Kita sebagai orang yang sudah berkomitmen artinya pernah dicontohkan juga oleh Rasulullah kan di Hudaibiyah. Ya, tapi dia tanda tangan, udah tanda tangan ada orang masuk Islam harus kembali. Ya, tetapi kan kalau Hudaibiyah kan ibaratnya dengan alasan yang selalu baik kan, beda. Ini kan alasannya kan bergabung dengan orang yang PKS sendiri pada waktu itu sebagai bagian dari yang mendukung Anies yakin bahwa pemilu ini curang. Securang-curangnya, segentong-gentongnya, sebabi-babinya kan dibilang politik pork barrel politik kan. Tapi tiba-tiba bergabung dengan seperti itu ya itulah yang mengecewakan. Ya, tapi kembali yang penting ini istilah pengkhianatan saya kira itu terlalu keras ya. Itu enggak tepat. Itu yang ingin karena yang jelas kami bergabung ke Pak Prabowo adalah beliau itu pernah 2 kali kita dukung. Dan karena sudah pemilu ini sudah selesai dan existing dia yang terpilih, ya insya Allah lebih banyak manfaat kita ada di dalam. Saya lanjutkan Pak ya. Saya sudah skeptis sejak Pilpres 24 minim dukungan sama dengan cuma alat jegal. Salut sama pasangan Ridho, langsung legowo. Semoga ini menjadi contoh buat pasangan lain yang kalah agar bisa legowo juga. Kan nggak ada juga ada juga yang memuji kan. Ahoker kebanyakan 02 ya. PKS salah pilih teman. Saya dapat amanat almarhum ayah saya supaya bantu suara Partai Islam dan saya patuhi. Tapi setelah PKS tetap kekeh meninggalkan Anies, sekarang saya cabut semua. Kasus tidak untuk rakyat, ayo jujur. Udah Ridwan Kamil nangis aja 5 tahun. Tapi yang nangis Ridwan Kamil bukan Ridwan Kamil ini. Jateng hadir, RK kalah karena menghujat. Hus mosok nawarin janda. Saya sudah skeptis. Ya setuju, harus dievaluasi kenapa bisa kalah. Faktornya karena
gagalkan Anies. Karena beliau memiliki nafsu syahwat kekuasaan yang luar biasa dahsyatnya. Tidak peduli bagaimanapun caranya. Maksudnya beliau itu siapa? Nggak jelas. PKS sudah selesai di DKI yang dibangga-banggakan. Menang terus di DKI. Bahkan nasional gara-gara hianati Anies. PKS nyungsep. Saya sudah skeptis. Oke, saya bolak-balik lagi. PKS Su'ul Khotimah. RK kalah disebabkan didukung Mulyono dan Fufu Fafa. Ya. Kepentingan partai atau kepentingan rakyat? Tanda tanya. Rakyat yang mana? PKS berat tak menyatu dengan Bung Anies. Siapapun yang didukung Jokowi pasti nyungsep. Enggak juga bukti-buktinya Jawa Tengah. Banyakan menangnya dia bro daripada kalahnya ya. 2029 no PKS. PKS salah jalan. PKS basisnya Muslim. Sekarang udah berbelok arah mengikuti Kim Plus. Sangat rugi besar buat PKS untuk 5 tahun ke depan. Rakyat Jakarta jauhi PKS lah. PKS mantap. Alah, jawaban Pak Sus itu jawaban normatif saja. Siapapun pemimpinnya yang penting mensejahterakan rakyat. Hahaha. Kalau gitu ngapain kalian rebutan kursi DKI 1? Saya sudah skeptis. Oke, balik lagi dia ya. Para elit PKS tidak konsisten bersama rakyat dan lebih memilih berkoalisi bersama Mulyono. PKS harus taubat nasuha. PKS capek jadi oposisi. Kemudian Gibran itu baru betul. Maksudnya 2029 no Gibran itu baru betul ya. PKS dah dapat Anies tapi malah dilepas dah gitu gabung Mulyono. Elit PKS perlu introspeksi. Banyak Pak yang begini-begini Pak. Saya kira sebagai ya untuk masukan. Ya, sebagai closing statement. Ya. Silakan Pak Sus tanggapin ini dan langsung closing statement ke sana Pak. Oke. Ya, oke. Ya, jadi saya kira ya masukan-masukan ini sangat bagus ya untuk introspeksi lah. PKS pasti juga ada kelemahannya udah pasti ya. Tetapi bahwa kita hadir ya dalam konteks berpartai ini memang punya tujuan yang sangat mulia ya. Divisinya kan sangat jelas ya untuk mengisi kemerdekaan ini, yaitu menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, jadi pada dasarnya kami hadir dalam rangka untuk bagaimana supaya memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ya. Nah, persoalannya adalah memang demokrasi kita ini ya belum sehat betul. Ya, kesadaran politik rakyat ini memang ya masih rendah ya, mohon maaf ya saya katakan begitu, karena sehingga pragmatisme tadi ternyata kan masih tinggi ya. Nah oleh karena itu saya kira ini PR kita juga bagaimana supaya meskipun ada wacana nih sekarang sudah muncul ya dari Pak Prabowo ya, bahwa apakah supaya tidak pimpinan mahal daerah ya, kepala daerah dipilih oleh DPRD ya, oleh DPRD. Nah, jadi tetapi ini kan juga perlu jangan sampai cuma memindahkan aja ya, yang tadinya pragmatisnya ada di masyarakat kemudian di DPRD tentu jangan ya, yang tentu yang perlu disiapkan adalah memang seharusnya partai-partai itu menghadirkan tokoh-tokoh terbaik. Ya, makanya sebetulnya yang lebih pas adalah proporsional tertutup mestinya Pak Bung Refli ya dalam konteks ini, sehingga kader-kader partai yang terbaik itulah yang kemudian terpilih dan kemudian dia yang bermusyawarah. Karena ini permusyawaratan kan. Nah, jadi itu yang saya kira ke depan memang semuanya itu tadi ini harus mulai ya dibenahi. Dulu sebetulnya ya Bung Refli ya tahun 99 loh ya. Pemilu pertama setelah reformasi. Itu KPU-nya itu dari partai-partai. Nah ini juga ada wacana juga seperti ini. Nah semua saya kira dalam perjalanan ini kita evaluasi semua, mana-mana yang kira-kira baik akan kita teruskan dan mana yang kira-kira sudah tidak tepat lagi ya tentu kita harus perbaiki kan begitu sebetulnya. Ya saya kira itu Bung Refli ya, mungkin saya sampaikan terima kasih nih Bung Refli saya diundang di podcast ini. Sekali lagi podcast yang sangat mencerdaskan ya dalam pendidikan politik ya saya kira. Dan dalam berpolitik kita jangan sampai terbelah gara-gara perbedaan kalau sampai ke ideologi kayak kira sih enggak ya sekarang ya, karena kan kita sudah dalam konteks ya bagaimana mengisi ya supaya bangsa ini tidak terbelah. Kita banyak masalah maka kita bangun bersama
dengan persatuan untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depan. Makasih. Oke, Pak Zus ya. Memang kalau ideologi itu barangkali sedikit tidak relevan lagi, tapi ada new ideology sekarang, yaitu pro environment, pro lingkungan, kemudian pro kesetaraan, kemudian ada anti korupsi dan lain sebagainya. Nah itu new ideology itu yang kemudian harus kita kembangkan sebagai new common platform ya. Makasih Pak Sus sudah hadir di sini. Saya tahu Pak Sus pasti sibuk ya. Dan mudah-mudahan nanti ada reshuffle kabinet, Pak Sus bisa masuk lagi. Karena beliau ini mantan Menteri Pertanian di kabinet Pak SBY kedua ya. Selama 5 tahun Pak ya. 5 tahun. Menggantikan kader PKS juga Pak Anton Apriantono. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadar. Wabarakatuh. Masyaallah.